Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai nyeri haid dan keguguran. Menstruasi itu kan menandakan bahwa persiapan sel telurnya itu matang dan siap untuk dibuahi sperma. Nah, kalau ada wanita kurang sehari atau 2 hari sakit, terus sampai juga sakit, normalnya itu kan nggak sakit. Kalau sampai sakit, ini berarti ada yang nggak beres dengan peranakan. Secara harfiahnya seperti itu. Jadi kalau yang saya ceritakan ya, gambaran ayat itu biasanya ada di rahim ya. Kalau ibu itu gambarannya ada di sel telurnya, ovariumnya, pabriknya ya istilahnya. Dua gambaran ini akan terus menerus ya, makanya sel telur itu ya ditaruh di sana, anaknya dibesarkan di rahim, jadi sifat laki-laki itu ngayomi. Rahim itu dibikin oleh Allah Ta'ala itu sangat kuat. Ini orang Islam wajib percaya ya, rahim itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sangat kuat untuk mengunci si janin, jadi itu tetap nanti akan berhubungan. Nah, kalau ada orang yang keguguran, disitulah dia pasti akan berhubungan dengan peranakan tentang si janin. Janin itu kan ada itu kan karena Allah itu ya, maksudnya ya kalau secara ilmu ya itu ya karena ada hubungan suami istri melakukan hubungan intimnya, itu yang berhubungan dengan suami ya. Yang berhubungan dengan ayah ya, di mana rahimnya yang menyimpan janin, di mana rahimnya yang menyimpan janin itu yang melindungi dia dulu. Selain ada ayah, dari janin itu terjadi akan karena ada sel telur yang dibuahi ya. Jadi ini tolong diingat, kalau ada orang keguguran bukan karena kecapean sering jahit atau sering angkat-angkat barang berat. Yang saya amati selama ini ya, zebra itu, kuda itu kan larinya terus menerus ya, lari terus. Kenapa kok nggak keguguran ya? Terus ibu-ibu yang bekerja di pasar, angkat-angkat barang berat, terus pulang ya masih nyuci, ngepet, jahit baju, itu kok nggak keguguran ya? Nah, itulah kebesaran Allah diceritakan dalam Al-Quran bahwa rahim itu sangat kokoh. Kalau keguguran berarti ada yang tidak beres, entah itu dengan ibu atau ayahnya, seperti itu. Nah, kondisi inilah yang menjadikan gambaran bahwa seorang wanita itu kalau sampai menstruasinya itu mengalami sakit, sampai melilit, bahkan sampai pingsan, bahwa dia ada kecenderungan marah terhadap salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi siapapun orang yang mengalami melilit bahkan sampai pingsan, ini kalau hanya melilit itu biasanya emosinya nggak terlalu kenceng ya. Tapi kalau sangat kencang, sangat besar, sangat kuat, itu biasanya sampai pingsan. Kalau emosinya tuh sangat besar, itu biasanya kalau lagi main itu sampai pingsan. Jadi sakitnya tuh sangat kuat sampai pingsan. Itu bisa menjadikan susah loh nanti punya anak. Jadi ini nyambung dengan waktu remaja. Jadi kalau ada suami istri mengatakan begini, ini dulu pernah ada ya yang tanya ke Bunda, ini termasuk YouTuber ya, dia seorang bapak. Bunda, saya ini sudah periksa ke dokter, saya dan istri, kata dokter keduanya normal. Nah, kalau keduanya normal, ini berarti ada hubungannya dengan ayah atau ibunya. Si suami juga begitu, si istri juga begitu sama orang tuanya. Ini ada hubungannya yang nggak beres. Dulu sering bentrok, sering marah, sering jengkel, disimpan, belum dimohonkan ampun di titik itu, nanti ada hubungannya dengan peranakan yang nggak beres. Jadi nanti itu bisa menjadikan susah punya anak ya. Kalau yang sampai pingsan ini tolong diingat ya untuk remaja putri. Jadi kalau ini sakit ya jangan dianggap ini hal yang biasa. Jadi kalau sakitnya itu hanya melilit,
tidak sampai pingsan, berarti itu tanda dari Allah Ta'ala ada kemarahan, ada emosi, ada kejengkelan yang belum dimohonkan ampun pada Allah kepada ayah. Tapi kalau sangat kuat sakitnya itu bahkan sampai pingsan, itu berarti jengkelnya, marahnya itu sangat kuat dengan ayah, sangat besar, sangat kencang, itu nanti bisa pingsan, dan itu bisa nanti menjadikan susah loh punya anak. Ini nyambung terus ya, nyambung pokoknya. Kalau Allah itu ya kan maha pandai Allah itu. Di sini saya dititipi sedikit pengetahuan yang saya amati selama ini dari seorang wanita ya, mulai remaja, kemudian menikah, kemudian ada janin, kemudian ada yang keguguran, ada yang kuat, ada yang jadi, ada yang cacat. Itu saya mengamati, insya Allah atas izin Allah itu ada hubungannya ya. Kalau sekarang nih mengalami keguguran itu ada hubungannya dengan dulu sewaktu remaja ini ada hubungan dengan ayahnya atau ibunya yang enggak bagus, ada bentrok yang belum dimohonkan ampun di titik kesalahannya. Jadi cara mohon ampunnya bukan ayah saya minta maaf ya, ibu saya minta maaf ya, bukan begitu, harus detail. Jadi ini sambung menyambung. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, aku kok susah ya punya anak, nah berarti kita harus berinteraksi ke belakang. Ya memang seperti itu. Ada loh ya bayi tabung, ini sebenarnya sudah jadi, embrio itu sudah jadi, tapi ketika dipasangkan di rahim itu terus lepas. Berarti si ibu ini dengan ayahnya itu sering bentrok dan belum dimohonkan ampun di titik itu. Ini ada teman bunda ya, YouTuber, dia seorang bapak. Saya sudah periksa ke dokter, suami dan istri, kata dokter normal. Nah kalau normal ini harusnya kan punya anak, ini mengapa kok belum punya anak? Ini tolong diingat ya, barangkali ada si suami atau si istri ini dengan ayahnya atau dengan ibunya ada hubungan yang kurang baik, yakni emosi yang disimpan atau sering bentrok. Ini tolong diselesaikan dulu, dimohonkan ampun pada Allah dan minta maaf pada orang tua, yang insya Allah akan normal kembali. Tolong diingat ya, kalau ovarium ini berhubungan dengan ibu, kalau rahimnya yang enggak bagus, rahimnya bermasalah, berarti ini hubungan dengan ayah yang enggak baik. Entah sering marah ya, sering bentrok atau apa, pokoknya ada hubungan dengan ayah yang enggak baik. Sering marah atau sering bentrok itu nanti menjadikan rahim itu enggak bagus. Kalau hubungan dengan ibu enggak baik, nanti sel telurnya, ovariumnya itu enggak beres. Ini makanya kalau ada orang tua ya sekitar usia 50-an biasanya enggak punya anak, ya kenapa kok enggak punya anak? Biasanya kan kalau umur segitu ya 50-an itu kan kalau hubungan intim suami istri ya itu biasanya itu yang ada hanya rasa sayang, tapi nafsu tuh nggak ada. Jadi kadang-kadang ada perasaan nggak pingin punya anak karena anaknya sudah banyak. Nah, perasaan nggak pingin punya anak itu kan sama dengan sumpah ya. Nah, makanya dibuktikan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi salah satu cara Allah mengkabehkan si rahimnya orang yang umurnya sudah sekitar 50-an tadi itu ya seperti itu. Makanya umur segitu biasanya nggak punya anak meskipun melakukan hubungan berkali-kali ya, karena ada perasaan nggak pingin punya anak karena anaknya sudah banyak, alasannya ya seperti itu. Tapi kalau di Amerika ya 60 bahkan ada yang 65 itu masih hamil ya, karena masih ada nafsu, masih pingin punya anak. Nah, kalau sudah ada perasaan enggak pingin punya anak itu sama dengan sumpah ya, sama dengan sumpah, makanya nggak diberi anak sama Allah Ta'ala.